Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat dari saya. Kita sekarang belajar agama Katolik. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur berkat penyertaan-Mu, kami dapat melaksanakan pembelajaran kami secara jarak jauh. Kami mohon ya Tuhan bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon juga Tuhan belas kasih-Mu di dalam situasi pandemi virus corona saat ini, agar sembuhlah dunia dari wabah virus corona ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita bernyanyi agar kita memuji nama Tuhan dengan baik. Lagunya Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Ya, mari kita bernyanyi bersama. Bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Ke surga, terserah alunan mesra, menuju ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segalaku pun ria-ria, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, dan sesama menuju pada Bapa. Baik, itu dulu lagunya, nanti kita lanjutkan lagi ya anak-anak sekalian. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita ya. Materi kita adalah Aku Citra Allah yang Unik. Aku Citra Allah yang unik. Unik itu berarti sesuatu yang istimewa, lain daripada yang lain. Nah, tujuan pembelajarannya menginventarisasi, itu maksudnya mengumpulkan ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik, menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan orang tersebut. Yang ketiga, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang keempat, menyusun doa tertulis yang mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Baik, mari kita sama-sama baca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Di sini dapat kita lihat dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kepada tumbuh-tumbuhan, hewan tidak dikatakan citra Allah, hanya kepada manusialah disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan dipanggil membangun relasi dengan Allah, Sang Penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Adil, maka manusia juga harus bisa hidup adil dengan sesamanya. Kalau Allah Maha Cinta, maka manusia juga harus mampu mencintai sesamanya. Allah Maha Baik, maka manusia pun harus mampu berbuat baik, bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Artinya, anak-anak sekalian, ada 3 hal yang paling istimewa yang sangat unik membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Pertama, manusia punya akal budi, akal dan pikiran, ya, pikiran, berpikir. Yang kedua, manusia punya hati nurani, merasa, ya, dia bisa merasakan rasa marah, rasa sedih, bahagia, senang. Kemudian manusia punya kehendak bebas. Artinya manusia bisa berbuat apa yang dia inginkan. Ya? Jadi ketika manusia mampu berkehendak bebas, maka akal budinya, hati nuraninya harus baik. Maka kehendak bebasnya baik. Tapi kalau hati nuraninya buruk, akal budinya buruk, maka kehendak bebasnya pasti buruk. Maka untuk kehendak bebas yang baik, perlu hati nurani dan akal budi yang baik. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya Bapak berikan tugas. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri dirimu secara fisik dan sifat yang menjadikan dirimu disebut unik. Yang kedua, jelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. Contohnya, banyak orang merasa dia tidak senang dengan dirinya, maka dia bersikap acuh tidak acuh atau tidak peduli. Dampaknya akhirnya apa? Dia tidak bersyukur dengan dirinya. Ya, akhirnya dia menjadi orang yang pemalas, orang yang tidak mampu meletakkan apa yang menjadi hal-hal yang baik dalam dirinya. Itu contohnya. Yang ketiga, jelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang keempat, tulislah sebuah doa yang mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Tugas ini nanti dikumpulkan, difoto, ya, difoto ketika mengerjakan dan difoto hasilnya. Demikian anak-anak, kita lanjutkan bernyanyi tadi sebelum kita nanti berdoa untuk menutup pembelajaran, ya.